Sahabat-sahabatku semua, saya ingin bertanya satu hal. Apa kira-kira penyebabnya bahwa ada banyak orang-orang yang kelihatan jauh lebih tua dibanding usianya? Halo sahabat-sahabatku semua, kita ketemu lagi di channel Sehat Sampai Tua bersama saya, Gandhi Budiman. Di channel ini, saya selalu saja ingin berbagi berbagai inspirasi, motivasi, serta pengalaman hidup saya sendiri. Agar kita semuanya tetap sehat, tetap kuat, tetap aktif, dan tetap mandiri sampai tua. Sahabat-sahabatku semua, saya ingin bertanya satu hal. Apa kira-kira penyebabnya bahwa ada banyak orang-orang yang kelihatan jauh lebih tua dibanding usianya? Apakah karena rambut mereka nampak memutih, atau karena mereka sudah kehilangan banyak tenaga, atau karena faktor usia yang terus bertambah? Menurut saya jawabannya belum tentu loh. Karena saya sering mendapati begitu banyak orang yang usianya udah 70 tahunan. Tapi semangat mereka luar biasa. Mereka masih ikut maraton, mereka suka atau gemar belajar hal-hal baru, mereka masih ingin aktif terus berkarya, bahkan mereka masih semangat membantu orang lain. Tetapi saya juga menjumpai begitu banyak orang-orang yang begitu usianya masuk usia pensiun, ya sekitaran 56-an atau pasti di bawah 60 tahun, mereka merasa that's it, sudah selesai. Menurut saya, penyebab utamanya mengapa orang nampak tua atau lebih tua dibanding usianya, ya karena mereka kehilangan semangat hidup. Atau lebih tepatnya mereka kehilangan tujuan hidupnya. Selama bertahun-tahun saya bertemu dengan begitu banyak orang. Saya melihat pola yang sama. Ada yang terus bersemangat setelah mereka pensiun, tetapi ada banyak juga yang begitu pensiun mereka kehilangan tujuan dan mereka cepat kehilangan semangat hidup. Dalam hal ini, saya melihat satu perbedaan. Orang yang tetap aktif hampir selalu mempunyai sesuatu yang ingin mereka lakukan. Mungkin saja mereka ingin aktif terus mengajar, mungkin ingin aktif berkebun, mungkin membangun usaha sendiri kecil-kecilan, mungkin menjadi relawan, mungkin belajar hal baru, dan juga mungkin ingin selalu membantu orang lain. Tetapi yang pasti mereka semuanya memiliki alasan yang kuat mengapa mereka bangun pagi tetap semangat. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu persepsi yang salah tentang pensiun. Ternyata banyak sekali orang yang mengira bahwa begitu pensiun tiba, maka semua kesibukan berakhir. Tidak perlu lagi bangun pagi-pagi, tidak perlu lagi mengikuti begitu banyak jadwal meeting, dan juga tidak perlu dikejar-kejar target perusahaan. Nah, pada awalnya memang situasi pensiun itu adalah situasi yang amat sangat menyenangkan. Tetapi setelah beberapa bulan berselang atau beberapa tahun, ternyata orang mulai banyak yang menanyakan kira-kira besok saya akan melakukan apa lagi ya? Dan pertanyaan sederhana ini terkadang menjadi suatu awal hilangnya semangat. Part kedua atau bagian kedua, tubuh ini membutuhkan gerakan karena tubuh didesain untuk terus bergerak. Dan pikiran ini membutuhkan tujuan. Nah, sahabat-sahabatku semua, kita sudah sering berbicara tentang bagaimana menjaga otot, tentang menjaga
keseimbangan tubuh, tentang menjaga kesehatan secara umum. Tetapi ada satu hal lagi, yaitu pikiran kita juga membutuhkan tujuan. Karena ternyata begitu kita kehilangan tujuan, maka kita akan kehilangan alasan mengapa saya harus bangun pagi dan tetap bersemangat. Bagian ketiga, tujuan ternyata tidak harus besar. Kadang orang berpikir bahwa harus melakukan hal yang besar, yaitu yang luar biasa. Saya menjumpai banyak pria yang pada akhirnya di dalam hidupnya tidak melakukan apa-apa. Karena merasa bahwa segala hal yang dia lakukan atau akan lakukan terasa too small, terlalu kecil. Menurut saya tidak harus demikian. Tujuan hidup tidak harus besar dan juga tidak harus selalu menghasilkan uang. Memang kalau bisa menghasilkan uang tentu jauh lebih baik. Terkadang tujuan hidup itu hal-hal yang sederhana saja loh. Menjadi pasangan yang lebih baik setiap harinya, atau memberi kontribusi kepada lingkungan atau community di mana kita aktif setiap harinya. Misal community di RT atau RW kita, atau community keagamaan, misal memberi inspirasi banyak orang, atau menjadi kakek atau nenek yang selalu hadir buat cucu-cucunya. Nah, sahabat-sahabatku semua, saya ingin berbagi apa yang menjadi pengalaman saya sendiri. Di usia saya yang hampir 67 tahun ini, saya masih menikmati berbagai jenis olahraga. Saya masih aktif mengajar di berbagai workshop di banyak perusahaan-perusahaan. Saya juga amat suka belajar hal baru, termasuk diantaranya karena kita saat ini eranya AI, maka saya juga belajar bukan hanya ChatGPT, tetapi saya juga belajar Vidu, saya belajar Hedra, dan juga Suno, Eleven Lab, dan banyak aplikasi yang lain. Di mana semua hal itu telah membuat saya menjadi mampu dan lebih baik untuk menciptakan video-video dan juga konten yang bermanfaat bagi banyak orang. Dalam hal ini, saya bukan ingin menjadi YouTuber yang terkenal menghasilkan banyak uang, tetapi saya sangat berharap saya masih bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Dan itulah salah satu tujuan hidup yang membuat saya jauh lebih semangat pada saat saya bangun pagi. Mungkin ada bapak atau ibu yang menanyakan, bagaimana sih caranya menemukan tujuan hidup? Nah, mulailah dari pertanyaan yang sangat sederhana ini. Kira-kira apa ya yang membuat saya ini lebih berguna, memberi manfaat? Apa ya yang saya lakukan dan membuat saya menjadi lebih happy, lebih senang? Lalu apa ya atau siapa yang bisa saya bantu? Apa ya kira-kira yang saya bisa belajar dan hal baru bagi saya? Tentu jawaban setiap orang akan berbeda. Dan inilah caranya menggali potensi diri kita masing-masing. Seperti biasa saya menyampaikan satu golden sentence. Usia terus bertambah. Tetapi selama kita masih memiliki suatu tujuan mengapa saya harus bangun pagi dengan semangat, maka semangat hidup akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan menurut saya itulah salah satu rahasia mengapa kita semuanya bisa tetap sehat sampai tua. Nah, bagi sahabat-sahabat semua yang baru pertama kali masuk ke channel ini, jangan ragu-ragu, silahkan klik subscribe, dan juga jika bermanfaat silahkan klik like, dan saya sangat berterima kasih jika Bapak atau Ibu bisa share ke kelompok-kelompok atau keluarga Anda, karena di channel ini kita bukan hanya belajar tentang kesehatan tubuh, tapi juga bagaimana kita bisa menjaga semangat hidup agar kita semuanya tetap sehat, tetap kuat, tetap aktif, dan mandiri sampai tua. Sebagai penutup, menjadi tua bukan berarti perjalanan hidup kita selesai, tetapi justru mungkin inilah saatnya kita melakukan hal-hal baru. Inilah saatnya kita menjalani hidup yang kita inginkan, karena the boss, atasannya adalah
diri Anda sendiri. Sehingga Anda memiliki kebebasan untuk melakukan setiap kegiatan. Saya Gandhi Budiman, seorang trainer, certified leadership coach yang saya banyak mengajar di pre-retirement preparation, kelas untuk persiapan menuju pensiun di banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam saya, sehat sampai tua.